di antara dua sujud. Saya mengatakan di pertemuan lalu, duduk dalam sholat itu ada dua jenis. Ya, duduk dalam sholat ada dua jenis. Satu disebut iftirash, kedua disebut tawarruk. Iftirash membentangkan bagian kaki kirinya untuk kemudian diduduki itu dan melipat bagian kanannya. Karena itu disebut iftirash, dari kata firash, sesuatu yang terbentang. Kasur disebut firash karena dibentangkan, kita tiduri itu. Duduk disebut iftirash, kata kaki bagian kiri dibentangkan untuk kita duduki itu. Kemudian yang kanan dilipat. Contoh paling mudahnya, kita kemudian duduk seperti ini, kemudian yang kiri dibentangkan gini, kemudian duduki, yang kanan kemudian dilipat seperti ini. Kalau kita menghadap ke sini, nah ini iftirash ya. Jadi seperti ini. Yang kirinya dilipat, kita duduki, yang kanannya ditekuk. Ini ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua tawarruk, agak lebih santai, yang memasukkan kemudian bagian kirinya ke sela-sela betis bagian kanannya sini, kemudian duduk ke tempat alas lantainya di sini. Tawarruk, sehingga tawarruk terasa lebih santai. Ya, seperti ini. Jadi ini yang dilipat kemudian ke kiri, yang kanannya ini kemudian ditekuk bagian jari-jarinya. Jadi kalau saya buka, mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Bismillah. Ini saya buka, jadi jemarinya seperti ini, dilipat ya. Ya, ini yang dilipat, ini tidak pakai ya, lipat. Nah, ini yang kiri dimasukkan, dilipat, diduduk seperti ini. Dia agak lebih santai. Nah, ini ada sejarah. Dia ada kisah kapan Nabi kemudian tawarruk, karena di awal-awal masa, saya mau izin kenakan kaos kaki dulu ya, sehingga nanti ada orang potong video itu Ustaz aneh katanya kan. Yang kanan pakai kaos kaki, yang kiri tidak. Ini sekarang masanya agak repot nih. Oke. Jadi ada nanti kisahnya. Jadi kenapa Nabi asalnya iftirash terus, iftirash bahkan di tahiyat. Makanya nanti di beberapa mazhab termasuk Maliki, nanti saat tahiyat, baik tahiyat pertama ataupun yang terakhir, semua duduknya iftirash, kayak yang tegak. Nah, tapi nanti di akhir-akhir masa beliau hidup itu kemudian beliau tawarruk pada bagian keduanya. Ya, makanya ada perdebatan yang sangat menarik di dalam fikih Maliki dengan Syafi'i. Ya, ketika kemudian Imam Malik ditanya kenapa anda kemudian tawarruk, tidak tawarruk tapi iftirash dua-duanya, kata Imam Malik, karena saya mengikuti Nabi di awal masa sholat itu beliau kemudian duduk iftirash semua. Nah, tawarruk itu ketika beliau sudah mulai lemah di akhir, makanya yang terakhir cenderung lebih santai ya kan, karena keadaannya sudah mulai agak lemah, maka di akhir cenderung santai karena tahiyat terakhir lebih lama daripada tahiyat yang pertama. Tapi jawaban Imam Syafi'i pun sangat bagus. Kata Imam Syafi'i, kita kan diperintahkan mengikuti Nabi ya kan? Jadi kalau Nabi tawarruk, kita ikut tawarruk. Nabi iftirash, kita ikut iftirash. Kalaulah logikanya Nabi kemudian sudah lebih sepuh sehingga kemudian lebih nyaman tawarruk, kenapa dua-duanya tidak tawarruk tapi satu iftirash, satu tawarruk? Karena itu Imam Syafi'i lebih memilih untuk yang satu iftirash tahiyat pertama, yang kedua kemudian tawarruk. Imam Malik mempertahankan iftirashnya. Dua-duanya benar, yang salah yang sambil baringan gitu ya. Baik, jadi jangan berdebat pada dalil yang memudahkan. Adapun duduk di antara dua sujud, ya maka duduknya iftirash, bukan tawarruk. Iftirash. Jadi ingat, hanya ada dua duduk dalam salat, iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk keduanya bisa dipakai dalam tahiyat, tapi di antara dua sujud hanya iftirash saja, bukan tawarruk. Kecuali pada kondisi kaki yang bermasalah sehingga tidak bisa iftirash, maka silahkan, jangankan tawarruk, kaki maju ke depan pun satu itu boleh. Ya, jadi jangan marah ya teman-teman. Di Mekah misalnya kan ada sholat, tiba-tiba orang Arab kakinya begini satu saat tawarruk ya kan? Nah, ini tandanya sedang ada masalah di kakinya. Sopan nih sama Allah, bukan begitu, dia sedang ada masalah ya. Jadi silahkan, mau begini silahkan, mau gini silahkan, kalau sedang memang ada kesulitan ya. Kaidah fikihnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi yang darurat, maka yang terlarang menjadi dibolehkan untuk sementara. Ingat ya, larangan yang dibolehkan itu sifatnya bukan permanen, tapi sementara. Ya, contoh, ini sering saya sampaikan. Anda pergi ke hutan, kemudian di hutan sulit menemukan makanan halal, yang ada cuma babi. Kalau tak makan itu, maka bisa melemahkan fisik, bisa wafat. Maka dalam kondisi itu boleh makan daging babi. Ya, dapatkan, sembelih, ambil, masak, makan. Tapi tidak untuk dinikmati, hanya untuk menutup lapar. Juga ya, tidak ya. Jadi hilangkan lapar sambil mencari yang halal. Begitu yang halal ditemukan, maka ini haram kembali mutlak. Jelas ya? Ada yang lain?
Baik, bismillah boleh. Ya, ini ada yang sepertinya kirimkan secari kertas. Kalau lihat dari tulisannya karena jelek nih pasti laki-laki nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika suami saat bermasalah dengan istri sudah talak 1 langsung talak 3, lalu suami dan istri menyesal dan ingin rujuk? Baik. 1 langsung talak 3. Ya. Ada lagi yang saking marahnya nggak talak 1 lagi, saya talak 3 sekalian gitu kan. Baik. Nah, jadi teman-teman, saya mau katakan begini, kita harus belajar dulu fikih munakah, fikih rumah tangga. Di dalam bahasan munakahat rumah tangga itu ada bagian talak. Talak itu asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Bagian paling akhir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 229. Sampai nanti panjang sekali ya, sampai 230, 231 sampai ke 233-nya diselang lagi masuk 234 rumah tangga lagi. Jadi pertama, talak ketika dikeluarkan itu ada urutan. Urutan pertama, jika punya persoalan jangan sampai keluar kalimat talak dulu. Kembali dulu ke Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Fokus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna. Perhatikan, laki-laki pemimpin di rumah tangganya bagi istrinya. Hati-hati karena Allah berikan bekal kepadanya untuk memimpin. Di antaranya bekal mencari nafkah, bekal melindungi, bekal menyayangi, ada di situ. Jangan tertukar. Sedangkan istri yang salihah, kata Allah cirinya 2, yang paling pokok. 1, menaati Allah dengan menaati suaminya ketika dia meminta pada yang baik. 2, menjaga nama baik keluarga, terlebih suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Maka jika terjadi hal, awas hati-hati, yang bisa berpotensi memecah belah kehidupan rumah tangga, menyebabkan perselisihan, maka saya berikan urutan-urutan kepada Allah. 1, fa'idhuhunna, komunikasikan dengan baik. Di situ diartikan nasihati. Sebetulnya wa'adha itu bukan sekedar memberikan nasihat, tapi cara komunikasi yang baik. Karena nasihat pun kalau disampaikan dengan cara komunikasi yang tidak baik, jadi keterimanya akan beda. Kamu ini akan nggak bisa mengerti. Itu kan sebenarnya mudah sekali. Memang gampang disampaikan, cuma nyakitin gitu. Ya, jadi kalaupun Anda ingin memberikan nasihat kata Allah, saling menasihati, maka lakukan dengan komunikasi yang baik, yang bagus di situ. Ya, kalau nggak ketemu, wahjuruhunna fil madaji', coba saling merenung dulu. Pisahkan dulu tempat tidurnya. Merenungkan dulu. Kenapa saya menikah dulu? Apa visi yang dibawa saat akan menikah dulu? Apa harapan-harapan yang dibangun? Kenapa Allah saya pertemukan dengan si fulan? Kenapa dengan si fulan? Renungkan sampai di situ. Belum ketemu juga, maka cari orang ketiga yang bisa menjembatani, terutama keluarga. Makanya saya sering katakan pada yang belum menikah, kalau cari wali, cari orang yang paling dekat hubungannya, yang paling mengerti kita. Makanya kenapa harus ayah? Karena nanti dari 3 tanggung jawab ayah, itu 2 diberikan pada suami yang telah akad selesai, yang 1 tetap jadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Yang 2 itu apa? 1, pemberian nafkah. Di begitu saya terima nikahnya, ya si fulana binti fulan sekian dibayar tunai, itu kewajiban memberi nafkah pindah kepada suaminya. Kedua, pemberian kasih sayang dan perhatian, perawatan. Ya, perawatan yang merawat, kemudian menyayangi. Makanya nanti ada ayat-ayat, jangan sakiti pasanganmu. Bapaknya yang tak pernah melukainya, ibunya tak pernah membentaknya, ayahnya tak pernah memukulnya. Masa kamu yang dipercaya bukan pada laki-laki lain kemudian harus menyakitinya? Turun Quran surah keempat ayat 19. Bahkan kalimat iman dilekatkan di situ. Kalau kamu ada persoalan jangan cepat marah, kata Allah. Boleh jadi di balik masalah itu saya kirimkan hikmah yang besar supaya kamu belajar lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan perhatian. Nah, ini yang ketiga, orang tua masih punya. Makanya nanti ketika ada persoalan di rumah tangga, itu yang jadi wali terlibat memperhatikan. Dan boleh jadikan untuk konsultasi, tanya. Aku ada persoalan, begini masalahnya. Boleh tanya. Ya, karena itu bahasa Qur'annya. Perhatikan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya.
Jika Anda khawatir rumah tangga sulit dipertahankan, kemudian berat persoalannya, nggak bisa diselesaikan sendiri, maka cari orang bijak di antara keluarga untuk menengahi. Bicara, ngobrol. Kalau nggak ketemu juga, maka jalan yang paling tinggi terakhirnya adalah talak itu keluar. Ya, tapi talak yang paling menarik, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, perempuan-perempuan yang ditalak itu juga laki-laki yang menalaknya, setelah talak dikeluarkan itu hendaklah dia menunggu 3 kali masa suci. Ketika saat suci dia ditalak, tunggu 3 kali. Tunggu itu bukan nunggu pisah. Banyak orang salah paham di sini. Bukan nungguin pisah. Kapan 3 kali suci datang? Kapan datang? Bukan. Tapi itu bagian terakhir. Ini 3 kali ini masih ada nggak rasa cinta? Ada perhatian? Apalagi lihat anak. Ada nggak untuk mengoreksi diri? Jangan-jangan kesalahannya bukan pada pasangan, pada pribadinya. Ada nggak kemampuan untuk melihat itu? Dilihat. Makanya yang pertama ini disebut raji'i. Raji itu rujuk. Rujuk itu kembali. Ditalak ini dijadikan solusi oleh Allah untuk mengembalikan. Mungkin dalam 3 kali masa suci ini masih berpikir untuk bisa kembali. Ini jangan diputuskan selesai, bukan begitu. Makanya 3 kali ini. 1 kali suci, tunggu. 2 kali suci, merenung lagi. Mungkin mau tapi ada syarat. Istri menuliskan syaratnya kepada suami. Kalau mau kembali, begini. Suami juga begini. Dudukan, ngobrol dengan keluarga. Kalau ketemu, kadang-kadang di pertengahan, ada yang sudah kangen lagi, ada yang ingat lagi. Tiba-tiba malamnya sama-sama lagi. Padahal belum 3 kali suci. Sekali suci udah bareng-bareng lagi. Maka itu gak perlu akad lagi, sudah otomatis nyambung lagi. Jadi sekali, 2 kali. Kalau 3 kali kemudian tidak keluar itu, ya tidak keluar iswahnya, tidak ada nyambungnya, maka jatuhlah talak 1 di situ. Jelas. Kemudian pengen dikoreksi, pengen balik lagi. Ya, kemudian nyatu lagi, akan kembali menyatu di situ. Kalau tidak diakadkan kembali, maka si perempuan berhak menikah dengan orang lain. Jelas ya? Nah, kalau kemudian menyatu lagi, ada masalah lagi, talak yang kedua baru jatuh. Jadi nggak ujuk-ujuk 3. 1 selesai, nyambung lagi, talak lagi, masuk yang kedua. Itu pun masih ada koreksi sampai 3 kali lagi. Panjang sekali. Nah, kalau kemudian pada yang kedua ini sadar, nyambung lagi, ternyata ada masalah lagi sampai yang ketiga puncaknya. 3 kali masalah sudah melewati 6 kali suci. Masa nggak selesai-selesai? Maka Allah kasih pelajaran. Kalau keluar yang ketiga ini, pada yang kedua nih, pada yang kedua, kalau kamu sampai keluar talak yang ketiga lagi, kamu nggak bisa langsung nyatu kembali, kecuali dua-duanya harus menikah dulu dengan yang lain dulu sebelum menyambung kembali, supaya tidak terjadi talak lagi yang ketiga. Tapi kalau memang nggak bisa disatukan, dan memang ada hikmah, mungkin sampai di sini rumah tangganya, mungkin sampai di sini kelengkapannya, sudah, maka di situ kemudian berlaku talak yang ketiga. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian langsung 3, tidak. Ada tahapan di situ. Yang paling menarik begini, boleh jadi perpisahan itu hanya muqaddimah untuk mengantarkan pada penyatuan kembali. Saya punya guru falak yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Kiai Haji Yujan Esa. Yujan Esa. Esa itu singkatan Endang Syarif. Kiai Haji Yujan, orang Garut ini. Wah, ini Masya Allah lebih cepat dari kalkulator. Jadi kalau udah ditanyakan, udah sekian, arah kiblat sini, kita hitung betul. Google kalah lah, pokoknya Kompas telat. Ya, jadi itu seketika. Haji Yujan itu didapatkan karena dikasih orang. Bahasa Arabnya Yujan, wajada yajidu Yujan, dikasih orang. Haji Yujan, haji saya dikasih sama Allah lewat orang itu, maka disebutkan Haji Yujan. Hajinya dikasih orang. Saya nggak perlu bangga dengan semua itu karena ini pemberian Allah. Esa Endang Syarif, maka dikenal dengan Kiai Haji Yujan Esa. Baik, silahkan kalau mau singkat. Nah, kemudian menikah, sempat pisah. Tahu apa yang terjadi? Sampai kemudian beliau menikah lagi. Istrinya yang bisa menikah lagi. Akhir masa hidupnya dalam keadaan sembuh. Istri yang ini meninggal, suami yang itu meninggal, dan menyatu kembali yang tadi. Di masa tuanya menyatu kembali. Jadi kita tidak tahu rahasia apa yang Allah tetapkan di kemudian hari. Yang bisa kita jalani adalah apa yang terjadi di rumah tangga, ikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, itu pasti solusi. Kalau punya masalah, duduk bicara, komunikasi yang enak. Terus perannya dilihat, Anda laki-laki, ini perempuan. Kalau perempuan kata Allah datang kepada
kepada laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Masih ingat kata-kata saya? Ciri khas pemimpin itu apa? Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Ya, jadi kalau masuk kepada pemimpin, masuknya harus dengan cara yang tidak langsung. Biasanya kalau tidak tanpa mukadimah, Pak sih begini-begini, balik lagi tuh. Tapi kalau kita masuk dengan cara yang lembut, Pak, saya mohon maaf, selama ini banyak salah. Memang, ya, nggak apa-apa, terima aja dulu. Nggak apa-apa. Iya, tapi mungkin Allah kirimkan Papa untuk menyempurnakan apa yang kurang pada diri saya. Capek. Nggak apa-apa. Ya, memang hidup kita harus capek, Pak. Tidak ada yang tidak capek. Kalau tidak capek, kita sedang kembali kepada Allah. Saya bukan apa-apa, saya hanya takut ketika Allah tanya di kemudian hari, kenapa kau tidak jaga pasanganmu dengan baik? Silakan Pak, kalau ada yang salah, bisa dikoreksi. Saya siap. Saya hanya khawatir sebelum pulang kepada Allah membawa beban yang tidak bisa saya selesaikan di dunia. Hari pertama diam, tapi malam dia akan berpikir. Tengah malam mungkin menangis. Besok-besok tiba-tiba datang kepada Anda. Ternyata saya yang punya salah, Pak. Tuh kan, bener kan saya bilang kemarin. Tapi itu bisa terjadi. Ya, sholat, dalam sujud minta, ya Allah sentuh hatinya, ya Allah berikan kebaikan pada jiwanya, ya Allah, ya Allah berikan kemuliaan, Kau pasangkan dia kepadaku bukan pada yang lain, ya Allah. Maka mohon ya Allah ringankan hisabku di hari kiamat. Itu lebih mudah. Jelas ya? Dan itu insya Allah akan indah. Bu, ada satu ya teman-teman akhwat. Ini kisah nyata di masa lalu. Ini mungkin awet untuk rumah tangga. Jadi setiap suaminya mau tugas di masa lalu, dia selalu berdandan rapi. Rapi dandan. Terus antar sampai ke depan pintunya. Sampai dilihat bayangannya hilang. Ya, dia cium tangannya, suami cium kemudian keningnya, dia berangkat sampai katakan, dan selalu dibisikkan di telinganya, Pak, sayang, kami mendoakan, insya Allah sukses pekerjaan, tolong jangan cari yang haram, karena kami satu detik pun tidak akan kuat di neraka. Kami sanggup menahan lapar seharian, tapi tak akan sanggup bisa berada di neraka walau sedetik. Dibisikkan di telinganya, jalan. Setiap pulang, dandan lagi yang rapi. Dandan rapi, dan menariknya bawa sapu. Bukan mau nyapu. Begitu suami datang, cium tangannya, duduk, makanan disiapkan. Masya Allah, kalau bahasa kita, ayah sudah pulang, semoga Allah berikan segala kebaikan, kemuliaan, menghilangkan rasa penat. Aku mohon maaf, hanya ini yang terbaik yang aku bisa berikan. Kalau ada yang kurang-kurang kau marah, kau pukul pun silakan, aku rela diberikan sama ibu. Dan tidak pernah dalam hidupnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Masya Allah. Bisa seperti itu. Suami mau berangkat, kan? Siapkan, dandan, kirimin SMS, kan? Sayang, insya Allah lancar ya hari ini aktivitas. Yakinkan pada dirimu aku bersama dalam suka dan duka. Wah. Dijawab sama suami, kamu kenapa sehat? Oke. Yang terakhir. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, jika mendapatkan rezeki, sebaiknya dipakai umrah ibadah dahulu atau lebih diutamakan untuk kebutuhan terlebih dahulu? Karena takut kedepannya tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Oke, teman-teman begini, jangan dipisahkan semua ibadah. Ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ibadah aspek yang lain secara ritual itu Allah sudah atur dengan sedemikian rupa. Contoh, Anda bekerja, dapat rezeki berupa harta benda tertentu dengan jumlah tertentu. Apa yang pertama kali harus dilakukan dengan harta ini? Turun Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Infakkan untuk keluarga. Jadi pertama keluarga. Jelas? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Anda cek nih kebutuhan keluarga itu berapa? Dalam sebulan cek berapa. Dapat 80 juta, kebutuhan 40 juta dari keluarga. Masih ada lebih kan? Makanya kelebihan ini sudah Allah ukur. Allah tetapkan nisab namanya. Jadi ada nisab di situ. Setiap ada 85 gram emas dengan nominal sekian, emas itu akan terus naik kan? Sesuai dengan masanya. Masa Nabi mungkin kurang dari 1 juta, naik lagi. Sekarang 1 gram dan 700.000. Ya kan? Baik, jadi ini kurang lebih sudah 60 juta ke atas. Maka ketika Anda mendapatkan ini, kata Allah,
ini pun silahkan keluarkan zakatnya dulu. Baru keluar zakat. Zakat pun keluar setelah melewati batas ini. Ya, 85 pas ke atas keluar zakat. Bahkan ada pendapat di ulama pun, jika zakat ini pun, awas hati-hati, bisa berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga yang memang dibutuhkan nilainya segitu, maka ini belum dikeluarkan. Ada pendapat demikian. Jadi ketika kebutuhan keluarga 75 juta misalnya, dibutuhkan betul. Ya, mohon maaf. Kemudian dapatnya 60 juta, ini sudah masuk kategori nisab. Hanya nisab ini pun keluar zakat, itu ditunda setahun. Kalau bertahan, lebihnya ada, kan? Baru kemudian keluar. Ya, ada yang menyebutkan haul di sini. Karena itu, jika kemudian ini masih belum mencukupi, maka ini tidak keluar. Tutupi dulu ini. Anda bayangkan, zakat saja yang sifatnya wajib keluar ketika nisab muncul, itu bisa ditunda atau tidak keluar ketika kebutuhan keluarga belum tersalurkan. Kalau sifatnya betul-betul mendesak. Tapi kalau sifatnya asumsi, nih kebutuhan kita misalnya 60 juta nih dalam sebulan, saya dapat 75 juta, ya, atau saya dapat 60 juta pas. Tapi masih asumsi, belum jelas ini, maka rumus cepatnya keluarkan zakat lebih baik. Karena rumusnya ketika Anda keluarkan, Allah berikan 10 kali lipat. 10 kali lipat dari yang dikeluarkan. 10 kali lipat ini jangan dihitung dari uangnya, dari nilainya. Boleh jadi dijaga yang nilai 60 juta ini supaya dia berkurang. Sakit tidak ada. Kebutuhan ini tiba-tiba dibelikan oleh orang lain. Ini yang menjadi gratis. Anak-anak dapat beasiswa. Akhirnya yang 60 juta tinggal 30 juta. Anda masih nyimpan 25 juta. Terus sampai sini? Oke, nah sekarang kita kembalikan ke umrah. Ustaz, saya dapat rezeki ini. Saya pilih mana, umrah atau saya penuhi kebutuhan keluarga dulu? Kalau memang ada kebutuhan keluarga yang sangat mendesak yang harus dipenuhi, maka ini yang didahulukan. Ini kemudian diakhirkan. Caranya, simpankan untuk tabungan. Nabung, tapi niatkan betul. Tuliskan tabungannya, cadangannya umrah. Jangan diganggu untuk apapun. Misal, saya dapat rezeki 55 juta. Kebutuhan keluarga 45 juta. Ini harus saya dahulukan. Masih sisa 55 juta. Maka Anda simpan misalnya 10 juta untuk umrah, 5 juta untuk cadangan ke sini. Jelas? Simpan, dapat lagi, simpan, dapat lagi, simpan sampai terpenuhi baru berangkat. Kalau sudah dapat 30 juta ini niat untuk umrah, berangkatkan umrah. Ya. Tapi kalau cuma asumsi, takut ada kebutuhan, takut tidak, dahulukan ibadah. Dahulukan. Untuk haji, kalau sudah ada untuk haji, berangkat haji. Nanti begitu Anda pulang, Allah akan kirimkan rezeki yang baru yang bisa memenuhi apa yang Anda butuhkan. Insyaallah. Jelas? Ada lagi? Ada Ustaz, masih. Saya angkat tangan. Sebentar dulu ya, kasihan Pak ya. Baik, Ibu nih ya. Wah, ini menarik nih. Untuk perempuan, ya, pakaian yang terbaik untuk sholat di rumah itu seperti apa Ustadz? Apakah harus Baik. harus berpakaian terbaik atau kita boleh pakai pakaian yang sedang kita kenakan, misalnya daster kemudian ditutupin oleh mukena? Ya. Bukan kita, mungkin Anda ya. Saya nggak Oh iya, Anda, bukan saya. Kok kita? Kena gue ya. Biasa, it's happening sometimes. Oke. Quran surah ke-7 ayat 31, lihat di ujung ayatnya ya. Dari ayat 26 sebetulnya, 26, 27, 28, 29 sampai ke 31 ya. Di ayat yang terakhir dilarang untuk israf, berlebihan. Ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau Anda tarik ke 26, 27 terutamanya, kemudian 28, 29 sampai ke ayat tadi yang saya sampaikan berhubungan dengan masjid. Pertama Allah katakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindah. Indah. Indah itu ukurannya pasti sudah kita pahami lah. Ya, ada ukuran moral di situ. Quran ayat 3. Ya, ibu kondangan pakai daster gitu, indah tidak? Dengan misal ya. Tapi kalau kita tutup dengan yang lain, tutup ya dan nampak indah, nampak rapi, nah itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ada penutup dengan baik, rapi, tampil baik. Misal tadi tutup mukena kan, tutup mukenanya rapi, mukena baik, nggak ada masalah. Silakan saja. Sama aja Anda dengan pakai daster, tutup lagi misalnya pakai abaya, pakai macam-macam, berangkat kemudian ke kondangan dan seterusnya. Sepanjang yang bagian dalamnya tertutupi dengan baik. Ya, jadi tutup tampilan luarnya yang rapi, yang bagus. Tapi ada yang sangat menarik. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu esensi yang paling bagus. Itu yang terbaik. Apa itu takwa? Takwa itu satu, bebas maksiat. Ya, bebas maksiat sehingga diartikan meninggalkan semua yang dilarang.
jangan sampai Anda sholat membawa pakaian haram. Hasil menipu, hasil korupsi, hasil riba. Makanya ada hadis yang sangat panjang di hadis Muslim. Ketika seorang meminta, memohon kepada Allah dan terdengar oleh Nabi, ya, thumma dzakara rajula yutilu safara asy'atha aghbara. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Doa orang yang sedang safar cepat dikabulkan. Yamudu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu, maka dia berkata, Allahumma ya Rabb ya Rabb. Jadi 3 yang dia kerjakan. 1 safar, 2 mengangkat tangan, yang ketiga memulai dengan al-asmaul husna. Setiap 1 itu cepat mengabulkan doa. Di orang safar 2 kali cepat dikabulkan, orang mengangkat tangan cepat dikabulkan, menyebut al-asmaul husna cepat dikabulkan. Jadi harusnya 6 kali orang ini lebih cepat dikabulkan dari doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Mustahil. Jadi ada orang yang ketika berdoa, Allah bukan gak mau ngabulkan, jadi balik lagi mental kayak gini nih. Nih, ini ada gelas kan, di ada kan? Oke, kalau ini nggak ada sekatnya, saya mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau disekat begini, apa yang mau masuk? Gula nggak masuk, garam nggak masuk, spidol nggak masuk, balik mental. Bukan Allah nggak ngasih, mental. Apa yang menutupi sehingga mental jawaban dari Allah itu? Pertama kata Nabi, mat'amu haram, karena sumber makanannya haram. Mashrabu haram, karena minumannya haram. Malbasu haram, karena pakaiannya haram. Wal udhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anda yustajabu lidzalik, bagaimana itu bisa dijawab doanya? Karena itu pakaian terbaik bukan persoalan masalah jenisnya, ya, bukan pada modelnya, tetap dia menutup aurat dengan baik, tapi pada yang pertama esensinya, apakah halal atau haramnya. Jadi indah itu bisa relatif. Indah relatif, walaupun jelek itu mutlak, ya. Makanya ukurannya jelas itu kan. Baik, cari, tapi pertama jauhkan dari nilai hal-hal yang mengundang maksiat yang haram. Kedua, takwa itu berarti kedekatan yang sangat dengan Allah. Biasanya kalau teman-teman dekat dengan seseorang dan dapat undangan, bukankah akan mengenakan pakaian yang paling baik? Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka ketika ingin dekat dengan Allah, cari yang paling bagus, yang paling baik. Maka semakin tinggi kedekatan itu, semakin ada rasa dalam hati. Pasti Anda akan memilih yang paling bagus. Pasti itu, karena ada rasa dalam jiwa. Itu sudah otomatis. Nah, karena itu tidak dilarang ketika Anda menutupi dengan mukena, tampil menutup aurat. Tapi jika Anda mampu mengerjakan nilai takwa tadi, walibasut takwa dzalika khair, pakaian takwa dengan 2 model tadi, itu yang paling bagus. Kalau Anda bisa kenakan ini, maka Allah akan turunkan jawaban di Quran yang sangat indah sekali di surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ayat kedua sampai ketiga, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Kata Allah, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka aku akan ringankan persoalan hidupnya. Bukan gak punya masalah, setiap ada masalah Allah ringankan. Dia mengalami masalah itu, cuma ringan. Awas ya, Ustaz pun bukan gak punya masalah, banyak. Ini masalah antum semua nih, pertanyaan. Ya, tapi ya kasih ringan gitu. Dan tidak harus jadi Ustaz. Dekati Allah, Allah pemilik semua solusi. Dan nanti ketika Anda mengalami persoalan itu, Allah ringankan. Bukan gak dapat masalah, diringankan sehingga ringan. Enak. Oke, sekali itu. Ya, Allah Ta'ala ada. Cukup? Ya, baik. Ya, Oke, yang angkat tangan tadi ya. Ini menutup banyak ya. juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Bapak Andi Nurmala. Saya ingin bertanya tentang khusyuk. Ini salah satu yang sulit ya. Saya pribadi kerjakan dalam sholat. Ya. Kebetulan saya profesinya dokter bedah. Jadi banyak masalah-masalah pasien yang saya pikirkan dan itu terbawa dalam sholat. Ya. Sehingga dalam sholat sulit sekali sampai mungkin lupa rakaat ya. Nah, seandainya begitu mungkin ada kiat-kiat apa yang Ustaz bisa berikan bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin tadi ceramah Ustaz juga bahwa kita harus memahami bacaan, tapi
saya udah mencoba untuk menghafal apa segala, tapi mungkin sulit bagi saya untuk menghafal bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Yang kedua, jika saya lupa ini rakaat itu bagaimana ya, sujud sahwi ya Ustaz ya, misalnya bagaimana tata caranya seandainya kita lupa tentang rakaat tersebut. Dan yang terakhir mengenai pertanyaan yang terakhir tadi mengenai pakaian yang didapat yang haram ya, itu seandainya saya mendapatkan sesuatu yang haram, apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus buang pakaian tersebut? Apakah saya harus berikan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan dari Dr. Bob tentang persoalan khusyuk dalam sholat. Memang khusyuk itu masalah yang luas, universal, tidak tersekat ke dalam profesi dokter bedah saja. Tukang kredit ketika sholat bisa ingat kredit, yang mau arisan bisa ingat tuh ya, ini giliran siapa menangnya, semua. Karena itu di hadis Nabi menyebutkan umum ada dua penyebab orang tidak khusyuk. Pertama, faktor setan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Setan itu banyak jenisnya. Nanti mungkin bagus juga kalau kita belajar fikih setan ya, supaya tahu cara menghindarinya. Dengan ya, kita nanti belajar jenis-jenis setan. Ada setan di rumah tangga ya, ada di Quran surah kedua ayat 102, namanya dasim. Ada setan di pasar, itu yang kalau ke mall pulang-pulang masih ingat tas belum dibeli. Ada banyak ya, ada setan di tempat-tempat musik, ada banyak macam-macam ya. Jadi kembali ke setan yang goda orang sholat, nanti saya sampai ke jawabannya. Ini Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, bima makna idza kabbara, kalau seorang sudah mulai takbir, kemudian faqala syaitanu, maka setan sudah mulai berbisik di benaknya, udhkur kada, ingat ini, ingat untuk semua. Kalau kita belum takbir, itu biasa Pak, gak akan ingat tentang bedah, tentang pasien, tentang macam-macam. Tapi ketika Anda mulai takbir, Allahu Akbar, mulai ingat gunting tadi letaknya di mana, ini ada yang belum dibedah, ini ada yang belum, itu semua. Berarti normal, karena setannya betul menggoda ya, datang tuh. Baik, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai ada orang sholat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Itu benar kan hadis Nabi? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama, sebelum sholat diminta kita untuk berlindung kepada Allah, berniat dengan benar. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir was-was, fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan, itu boleh dilakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini nggak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir secara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat. Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45, khusyuk itu gak mudah. Wa innaha lakabiratun, sholat itu gak mudah illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ternyata khusyuk dimulai sebelum sholat, bukan saat sedang sholat. Ada tahapan khusyuk dimulai sebelum sholat. Apa persiapannya? Tadi, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu orang yang merasakan dalam jiwanya akan menghadap kepada Allah. Karena itu ketika akan menghadap kepada Allah, kata Allah, kenakan pakaian yang bagus. Kamu dapat undangan dari orang lain, pakaian bagus. Dapat undangan dari Sang Pencipta, kenapa pakaian biasa-biasa? Makanya pakaian itu cenderung juga mengondisikan kita untuk bisa nyaman dalam sholat. Silahkan cek, pakai kaos oblong ya dengan pakai baju koko, sama-sama sah menutup aurat, tapi rasanya lain kan, ya kan? Oke. Kemudian yang paling menarik di ujungnya, wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda mendengar kalimat wajib, apa itu?
ketika kan sholat. Kalau ingin khusyuk kata Allah, rasakan ini sholat terakhir yang Anda kerjakan dalam hidup. Wafat dalam sujud. Apa yang Anda pikirkan membedah orang kalau Anda wafat sekarang? Apa yang Anda pikirkan tentang gunting, tentang segalanya, tentang selang, tentang infus? Kalau Anda wafat sekarang, apa yang mau Anda kerjakan kata Allah? Cuma pikirkan semuanya. Maka Nabi sering katakan sebelum sholat, sallu sholatan wadda'a. Sholatlah kau seakan-akan sholat ini jadi perpisahan dalam hidup. Ya, sholat, siapkan, rasakan mungkin ini sholat terakhir. Makanya panggilannya kan panggilan adzan, adzan, nida, panggilan. Oke, saya ganti namanya. Andi ada namanya di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, oh ada. Baik, kalau ada saya ganti dulu. Asep ada? Ada. Ah, pasti nggak ada. Suneo, nggak ada kan? Ah, pasti nggak ada. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Bisa dipanggil tiap hari. Adi dipanggil Allah, Bob dipanggil Allah, Hasan dipanggil Allah, Andi dipanggil Allah, Allahu Akbar dipanggil kan? Mungkin sholat itu panggilan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa itu panggilan terakhir dalam hidup, boleh jadi di situ kita akan mulai merasakan kenikmatan untuk pasrah kepada Allah. Kalau wafat dalam sujud. 3. Ada isyarat di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum sholat baca dulu, pahami dulu, rasakan dulu semua makna bacaan dan gerakan dalam sholat. Wa aqimis sholat, baru tunaikan sholat dengan sempurna. Jadi ketika kita merasakan wafat, kita merasakan baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pikiran menerjemahkan, hati merasa ya Allah saya mengatakan kau Maha Besar, tapi dalam hidup saya selalu merasa besar dalam hidup. Pekerjaan saya katakan yang paling besar dalam hidup dan seterusnya. Itu perasaan akan terbawa sehingga membantu kita bisa lebih fokus dan nyaman dalam sholat. Jelas sampai di sini untuk bagian yang pertama. Karena itu saya sarankan jangan capek dulu untuk semua dikerjakan. Sepekan ini saya mau belajar takbir dulu, pahami dulu. Sepekan kemudian saya belajar untuk iftitah. Selanjutnya saya belajar Al-Fatihah sampai sempurna kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan ingat sholat saja sudah bagian dari khusyuk. Wah ini 5 menit lagi adzan zuhur nih, sudah ingat itu bagian dari khusyuk. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya saya lompat ke bagian terakhir, yang haram kemudian hadir dalam jiwa kita atau kehidupan kita, bagaimana solusinya? Kalau dari pakaian dan sebagainya, ada sebagian yang saya mengatakan buang, ada yang mengatakan bakar. Tapi kalau ada dari manfaat-manfaat bisa digunakan secara sosial, maka jumhur ulama lebih menyarankan arahkan kepada kepentingan sosial. Misal ada harta haram berupa uang misalnya kan didapatkan, kita tahu ini haram. Walaupun misalnya hukum setempat mengatakan boleh, tapi saya katakan ini haram nih secara agama. Maka Anda ingin bebaskan dari itu, maka kemana kan ini? Maka ulama jumhur mengatakan mayoritas berikan untuk kepentingan sosial, bikin jalan, bikin bangunan, bikin macam-macam yang sifatnya tidak konsumtif, ya bukan dimakan. Jadi jangan berikan pada anak yatim, jangan berikan pada fakir miskin, tidak. Untuk yang sosial sifatnya. Jadi kalau yang tadi misalnya mau diberikan pakaian pada dalam kepentingan sosial, jual berikan untuk kepentingan sosial atau dipakai pada hal-hal yang sifatnya secara sosial bisa digunakan, silahkan, tidak ada masalah untuk situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tinggal 3 menit ke zuhur, izin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya tidak bosan mengatakan ini, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, jauhi maksiat, belajar dengan baik, belajar dengan guru-guru yang bisa meningkatkan iman kita, ya ilmu kita tidak harus cukupkan kepada saya. Kalau ada yang benar dari saya silahkan terima, amalkan, itu petunjuk dari Allah. Kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya. Anda tinggalkan, maafkan saya, dan saya tidak sungkan untuk mengoreksi, sehingga apa yang Anda dapatkan kita semua bisa belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, insya Allah Anda boleh catat tanggalnya, tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijrah bertepatan dengan 15 Desember. Saya ulang ya, 15 Desember, hari Ahad depan, ya depan 2019, tempatnya di Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Kita akan ada momen sangat besar. Ini hanya setahun sekali. Saya undang teman-teman, dan alhamdulillah kalau Anda ada waktu, itu ada acara sehari bersama Al-Quran. Di situ akan hadir ahli Quran, kita undang se-Indonesia, khususnya peserta-peserta karantina yang pernah ikut menghafal Quran 30 juz 30 hari. Nanti di situ ada orang yang hafal Quran 15 hari, 22 hari, 24 hari, dan
kami akan ajarkan di situ cara menghafal Quran di tempat tanpa batas 30 hari 30 juz. Biasanya karantina kita ajarkan metode yang bisa digunakan di rumah, ya, di tempat-tempat khusus lain kita akan ajarkan di situ. Insya Allah akan hadir juga para ulama-ulama dari luar, dubes-dubes dari negara tetangga juga, negara sahabat, ada tokoh-tokoh yang lain, ahli Quran akan datang. Kemudian, nah ini yang menarik, tiada wisuda untuk para penghafal Quran, yang mereka pun akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tua. Dari anak kecil sampai nanti ada ibu yang hafal Quran 78 hari dari Jambi. Itu takut naik pesawat, makanya pakai bis ke Lampung. Ternyata di Lampung yang dapat cuma 2 orang, kayaknya ke Bekasi. Dan suaminya mengatakan kalau belum hafal jangan pulang dulu. Ya, sampai hafal selesai, khusus untuk ibu itu nanti yang pakaikan mahkotanya suaminya, insya Allah. Nah, dan nanti biasa ketemu dengan ahli-ahli Quran, keluarganya bagaimana. Ada anak kecil saya belum buka sampai sekarang. Saya gak mau anak itu diekspos terlalu jauh sehingga kehilangan Qurannya. Ini anak bu, ini hebat bimbingan ibunya. Kita sekarang matangkan di Bekasi, dia ikut kelas dengan saya. Itu dia hafal Quran dengan nomornya, posisinya, temanya, ya, sampai juga automatically Quran cepat sekali. Nanti saya tampilkan, saya kenalkan waktu tanggal 15 Desember nanti, jamnya dari jam 8 pagi sampai menjelang zuhur setengah 12. Jadi untuk sesi ta'limnya yang saya sampaikan jam 8 sampai sekitar jam 9 setengah 10. Jam 10-nya masuk nanti sesi untuk ada taklim, sudah ada juga nanti ulama-ulama yang lain untuk hadir. Itu kemudian yang terakhir, saya mesti minta maaf karena ada penyesuaian jadwal untuk tahun depan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, tahun depan itu ada penyesuaian sehingga kesibukannya agak bertambah. Mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir di tahun ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kita bertemu lagi tahun depan. Tahun ini, tahun terakhir. Cuma nanti kita sesuaikan. Ini kan terakhir kan, tahun ini, ya kan? Bulan depan kan tahun baru kan? Baik. Jadi nanti insya Allah tahun depan kita dudukan lagi. Mudah-mudahan waktunya kita bisa sesuaikan. Saya kira itu saja teman-teman. Kita doakan guru-guru kita, saudara-saudari kita, dan semoga semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Saya sholat zuhur di sini nanti karena waktunya sudah tiba, dan mohon izin langsung pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum